untuk kecelakaan di pasar itu cukup tinggi ya bang ya? Banyak kan. Banyak. Kayak ini, gitu ya. Nggak bisa dibilang satu, itu macam-macam gitu ulahnya. Jadi kalau yang beliau ini aja, yang bertemu sosok ular tadi, ketika dia melintas itu kadang dia melintas ke jalan keluar gitu kan, dia nyebrang, udah sampai di pinggir, tuh rambutnya aja masih nyeret mas. Selamat malam semua, selamat kembali di channel 2 Pintu Alam. Jadi malam ini kita berada di Brigjen Katamso. Tepatnya di mana bang? Di kuburan Mendiling. Kuburan daerah Katamso lah ya, pinggir jalan gitu. Jadi malam ini kita akan mengumpas secara tuntas bagaimana kehidupan anak indigo di daerah pemakaman. Istilah suka dukanya itu seperti apa. Jadi untuk anak-anak indigonya itu yang di sebelah kita ini namanya Bang Saleh nih. Bang Saleh dia dari kecil abang tinggal sini ya. Dari kecil. Dari kecil beliau tinggal di sini, jadi suka dukanya sudah pasti ada sebagai anak indigo. Jadi bang, selama abang tinggal di sini sukanya apalah itu di daerah pemakaman di sini ya? Seperti ya kita ya sering jumpa sosok makhluk halus seperti itu ya kan. Kuntilanak, guru, dan makhluk astral yang lain seperti manusia, ular kepala manusia. Nah, dan ada juga sosok pocong. Sering nampak sini ya? Mereka sering terbangan daerah sana. Apalagi belakang ini, daerah sana mereka sering menampai wujudnya lah. Gak takut abang? Ya sebagai seorang anak indigo ya udah biasa aja gitu. Udah biasa ya, dari kecil ya? Dari kecil. Jadi pertama itu abang merasa hal yang ganjil sebagai anak indigo itu di usia berapa kira-kira itu? Waktu usia 6 tahun saya. 6 tahun ya? 6 tahun lah. Karena saya kan tiba-tiba waktu saya main-main, saya nampak sosok wanita itu. Setelah itu saya ketakutan. Esok harinya saya jumpa juga seperti itu juga sosok lainnya lagi. Jadi udah terbiasa. Saya udah terbiasa melihat sosok astral seperti itu. Aku dengar kabar-kabar miring. Kadang siang-siang juga mau ada penampakan di sini, siang-siang hari. Nah, di sini pun sering juga untuk menampakkan di siang hari. Apalagi pas hari-hari gerimis, hari Jumat, Kamis, mereka sering juga nampang sini, situ ya kan. Sering juga untuk menampakkan dengan mata langsung no. Orang biasa juga bisa nengok rupanya kok siang-siang. Kalau untuk orang biasa ya nggak nampak ya. Nggak nampak. Cuman kalau dipoto kadang dapet. Saat waktu mereka berfotoan, mereka nampak wujud mereka. Oh dulu kisah-kisah dulu ya. Oh seperti itu. Jadi hari ini kita akan jadi di sini kan kok jelas kok makhluk banyak. Jadi sini kita cari satu makhluk yang paling berpengaruh ya. Cuman tadi kita situ udah mulai dapat gambaran tadi, kayak yang abang bilang tadi kan, kayak ular, badan ular, berkepala manusia. Nanti kita coba kita lukiskan nanti. Nah, sini sudah mulai nanti kita lukis. Nanti kita tunjukkan kepada pemirsa ular kepala manusia itu di daerah mana itu? Di daerah sekitar sana dia. Dari situ ya? Dia sering situ nimbul di belakang ini. Kita nggak usah perlulah ke dalam ya. Kalau orang biasa melihat wajahnya ketakutan lah pasti. Seram, menyeramkan. Gigi betaring, rambut panjang. Oh seperti itu wujudnya ya? Wujudnya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kok selain kayak kuntilanak, kayak pocong, jadi mereka sering juga nampak wujudnya ya di daerah pohon-pohon pisang inilah. Pohon pisang di pohon apa ini sering mereka nampak wujudnya. Kalau orang-orang yang baru meninggal gitu sering nampak sesosok gitu. Itu yang meninggal itu ya seperti ya meninggal kecelakaan, meninggal bunuh diri. Oh pernah dimakamkan di sini?
banyak tuh di sini di makaman, apalagi yang waktu kejadian jatuhnya pesawat di Padang Bulan itu ya ada sekitar 10 orang lah yang dimakamkan di di sini. makaman sini, dan ada juga sosok tentara waktu kejadian kerusuhan di Aceh kemarin pun ada juga di sini ditanam. Oh, cuman apa yang abang tengok gitu? Mereka sering juga menampakkan wujudnya seperti mereka macam berbaris-baris gitu. Berbaris-baris gitu ya? Iya. Itu kalau menurut abang itu arwahnya atau kayak jin yang merupai gitu? Iya, itu ya seperti memang bentuknya macam marau mereka, tapi ya sebenarnya itu jin Jin ya, yang jin menyerupai ya. merupai untuk. Jadi kalau jin ini memang dia setahu saya ya, memang jin ini bisa menyerupai wujud apa. Jadi binatang juga bisa, binatang, perempuan, apalagi orang-orang yang kayak meninggal kecelakaan, bunuh diri, nah, mereka bisa menyerupai seperti itu gitu. Jadi bukan arwah si manusianya ini tadi ya, Iyalah. gitu. Jadi selain di sini di daerah yang paling rawan di sini di daerah mana itu, Bang? Kalau di sini ya dibilang cukup banyak lah ya. Apalagi kita belum lagi ke arah kuburan belakang sana lagi, yang kuburan katanya Kesultanan Delhi yang panjang 4 meter Oh, sana belakang ya. di belakang. Kita kan belum lagi ke arah sana, nantilah lain kali kita ke arah sana. Ah. Setelah kita posisi daerah sini, baru kita nanti berpindah ke sana. Jadi kok di season berikutnya, karena ini udah waktu juga sudah malam ya, sudah malam pun kayaknya nggak enak itu ke sana. Oh, seperti itu ya. Jadi dukanya itu memang sering nampak, sering terkejut, walaupun tidak takut tapi Pasti agak ada rasa terkejut tuh ya, terkejut ada. ada. Mereka kan tiba-tiba muncul. Semua orang kan pasti terkejut nampak wujud seperti itu. Kalau kita kan memang udah biasa ya, maklum biasa gitu aja ya kan. Jadi kalau ada nggak orang yang merasa terganggu tuh, yang kalau di daerah pemakaman sini kan seram itu, namanya pemakaman udah jelas mistisnya sangat kuat gitu. Ada nggak warga-warga yang merasa terganggu selama berpuluh tahun tinggal? Banyak lah di sini. Dulu ini pemakaman ini tidak seperti ini dulunya. Dulu ini pemakaman ini sangat seram. Suram ya? Sampai-sampai pun tukang becak pun nggak berani masuk ke arah dalam ini karena pernah kejadian setelah tukang becak itu mengantar penumpang warga sini, dia tertidur di kuburan itu dan becaknya di atas pohon kemboja ini. Di sepuluh Kamboja. Nah, Jadi nurunkannya pakai apa? ya terpaksa lah para warga membantu menurunkan becak mereka. Dulu belum ada perkampungan di belakang sana itu. Ini dulu perkampungannya memang ada, tapi tidak sebanyak seramai sekarang inilah. Nah, sekarang ini kan sudah mulai ramai. Udah mulai ramai ya. Nah, lokasi udah mulai ada banyak lampu. Abang tinggalnya di sini memang pas sebelum lahir atau udah lahir baru pindah kemari? Sebelum lahir saya dari sini. Oh, berarti orang tua memang udah tinggal di sini duluan ya? Dari tahun 80-an, 83 lah saya di sini. Dari sebelum lahir kecilnya memang udah lahir di sini ya? Iya. Oh, jadi semenjak kayak ada nggak sosok yang sering mengganggu kayak ibu-ibu lagi hamil diganggu gitu? Oh, kalau seperti itu ya ada. Ya, seperti Ada ya? kuntilanak, gundurwo, mereka sering juga mengganggu orang-orang hamil. Oh, seperti itu ya? Mau juga mereka mengganggu tuh ya? Saat sekarang pun mereka sering juga, apalagi sekarang ini pun mereka ada di atas ini pun ada juga. Tidak. Lagi melihat kita ya kan. Oh, ini lagi nengok kita ya? Jadi maaf kata kita ini duduk bukan di atas pemakaman ya, pemirsa ya. Di sini kayak udah disediakan tempat duduk. Ini udah sediakan memang spesial untuk orang berjarah ya. buat orang itu. Seperti itu ya. Ya, jadi seolah-olah kayak kita duduk di atas makam, karena duduk di atas makam itu memang tidak sangat diperbolehkan. Karena itulah rumah mereka kan. Nah, jadi kita nih duduk memang pas disediakan untuk tempat duduknya ini. Untuk para penziarah lah, ya, baca-baca doa kayak seperti tempat duduk untuk keluarga yang diziarahi ya. Tapi tidak semua yang punya tempat duduk seperti ini ya.
Nah ini ya tergantung sama pihak keluarga, yang mana ingin buat bangku ya dibuat bangku, yang tidak tegaklah paksa kita berjalannya. Jadi pengalaman abang yang paling berkesan lah selama tinggal di sini tuh. Islam yang paling seram, paling lucu, paling membuat abang itu kayak seperti tidak bisa tidur berhari-hari, ada nggak kira-kira selama puluhan tahun tinggal di daerah pemakaman ini? Ya senangnya saya bukan apa-apa ya kan, saya senangnya ya kalau duduk-duduk di belakang ini saya sering lihat anak-anak kecil-kecil itu lari-lari, kadang-kadang mereka kadang-kadang di atas, kadang bernyanyi, kadang menangis. Ada nggak yang berusaha berkomunikasi? Ya ada juga sebagian yang mau berkomunikasi kan, tapi saya tidak berani karena saya takut dia entah meminta sesuatu yang enggak. Oh gitu ya. Walaupun memang kita memang udah terbiasa, tapi kalau berkomunikasi langsung kayaknya memang nyali belum cukup ke sana ya. Sampai sana lah. Nggak risih gitu nampak seperti itu. Kalau risih ya mau dibilang kayak mana lagi, namanya anak indigo ya kan. Nggak pernah berusaha berobat gitu. Apa pernah dicoba tapi tidak bisa gitu? Udah pernah dicoba tapi nggak bisa juga. Nggak bisa juga ya. Mau dibawa kemana pun ya memang Udah takdirnya mungkin takdirnya dari di atas kayak gitu kan. Oh seperti itu. Jadi ini kita di sebelah kita ini namanya Mas Jack ini sedang melukiskan sosok yang dibilang tadi ya, badan ular berkepala manusia. Dari tadi memang dia waktu pertama kita datang tadi ini memang dia sering memperhatiin kita aja. Sering memperhatikan, udah memang langsung berinteraksi gitu. Nah, kita pun tujuannya nggak tahu, ya anggap mungkin dia pengen tahu kalau dia tuh kehadiran dia tuh memang ada di sini kan. Nah, seperti itu kayak jenis siluman ya. Seperti siluman itu. Siluman ya. Memang itu bentuknya atau memang wujudnya apa memang dia merubahkan wujud itu? Itu memang menurut abang. Kalau cerita jam dulu kalanya itu memang dia memang seperti itu dulu. Seperti itu dulu. Memang wujudnya lah udah wujud seperti aslinya itu seperti itu lah. Memang bukan dibuat-buat dia ya. Bukan. Perempuan. Dia gimana dibilangnya? Dia kalau dibilang perempuan ya seperti perempuan, dibilang laki dia seperti laki. Orang dia cuma hanya kepalanya aja manusia, badannya ular. Rambut gimana? Rambut panjang. Rambut panjang ya. Jadi malam ini kayaknya kita khusus untuk membicarakan yang berbadan ular kepala manusia kayaknya seperti itu. Karena dari tadi dia terus yang berinteraksi nih di sini. Dia lah yang di sini ngapa? Sok-sok. Pada judul kita malam ini menceritakan suka duka anak indigo tinggal di daerah pemakaman. Sedangkan anak indigo yang tidak tinggal di pemakaman aja kadang dia merasa risih dulu. Sikit-sikit nampak, nanti ada juga yang minta tolong kan gitu. Enggak enak juga jadi anak indigo nih ya kan. Memang ya mau dibilang kayak mana lagi kan, ya ada enaknya ada tidak enaknya, itulah suka sebenarnya. Jadi beberapa tahun lalu yang pesawat yang di Bandara Polonia itu kan, jadi kan dimakamkan kan di sini itu kan. Sebagiannya mereka di daerah Padang Bulan sana, Semalingkar ya kan. Itu pas malam itu apa yang abang nampak lah gitu? Itu gimana dibilangnya? Itu sosok mereka itu ya seperti ya hancur lah, berserarak gitu lah, nggak berbentuk wujud manusia atau apalah. Sosok jinnya pun nampak seperti itu juga. Iya, berbentuk seperti matanya yang keluar, yang kepala yang nimpak tengkoraknya, yang dia hangus seperti itu ya, hangus gitu ya. Kalau yang berusaha masuk ke rumah kediaman abang sendiri ada? Itu banyak gitu. Sering masuk ke rumah, cuman nggak ganggu lah ya. Mereka ya dibilang ya tidak mengganggu, hanya berdampingan lah kan. Berdampingan yang kita kan sebagai makhluk ciptaan Tuhan kan, yang paling sempurna kita ini. Jadi memang alam jin dan manusia itu memang kita dari dulu memang saling berdampingan. Cuman alamnya ada yang beda kan. Itu tadi. Jadi kalau menurut abang nih kan, selama tinggal di sini, jadi selain maaf cakap dibilang tukang becak tadi mengantar sewa itu yang diantarnya manusia atau jin itu? Itu yang diantarnya itu ya penduduk sini. Penduduk sini.
Memang dulunya memang kuburan ini kalau dikatakan di sini kan Sungai Mati ini kan kuburannya ada dari ujung ke ujung, maka dibuat di sini namanya Sungai Mati. Di ujung sana pun dari kelurahan pertama, dari kelurahan 1 sampai kelurahan 12, ini kelurahan 12 kuburan. Kuburan semua ya? Tapi kalau di semua itu cuma di sini yang paling angker dulunya. Oh, dulu di tempat inilah yang paling angker ya? Dulu inilah paling angker dulu Dulu ya? lokasinya. Oh, seperti itu juga ya dia. Oh, kejadian cuma tuh yang lain, kejadian-kejadian lain gitu. Kejadian lainnya banyak lah. Pak. Selain tukang beca itu. Ya kadang-kadang anak-anak di sini kan lagi-lagi tengah malam pengen beli-beli nasi goreng ke depan. Tiba-tiba ada nampak sosok kelapa. Pikir mereka kan ya seperti kelapa biasa ya kan. Tapi setelah mereka jalan, kelapa itu menggulung, Bergelinging dia. Makin mereka berjalan, dia kelapa itu makin mengikut. Oh gitu ya? Tiba-tiba kelapa itu naik kata mereka. Kelapa itu tadi? Rupanya sosok kepala puntung. Anak-anak ini sekitar jam berapa itu? Itu sekitar jam 2 lah, jam 2 jam 1 gitu lah. Jadi kok misalnya kosong itu jam berapa kok di sini? Kalau di sini jam-jam 12 sudah tidak ada lagi aktivitas orang berjalan lagi lah. Paling ada pun 1-2 orang lah. Jam-jam 2 ya? Jam 2, jam 12. Ini karena kebetulan ini masih sekitar jam-jam 10 ya? 10 gini lah. Itu kan yang di daerah depan sana tuh kan, itu kan rapat itu di dekat pemakaman itu. Mereka pernah nggak cerita yang aneh-aneh gitu? Ya sebenarnya mereka ya gimana ya mau bilang, mereka mau ngomong ya untuk udah terbiasa, terbiasa sama Hal-hal seperti itu ya? Seperti itulah. Sebab mereka pun ya dari kecilnya pun mereka udah terbiasa mendengar suara-suara orang teriak, orang nangis, orang ketawa. Ya itulah sosok kuntilanak itu, seperti genderuwo. Ya ada juga lah penduduk sini sering jumpa juga, ketemu ya. Ada yang jatuh pingsan, ada yang terbiasa. Seperti itu ya. Jadi kok wujud kuntilanak itu seperti apa itu? Kalau wujud kuntilanak itu ya dia seorang wanita, rambut panjang, pakai baju putih. Baju putih. Dia ya sering dia di atas pohon lah, atas pohon-pohon besar-besar seperti ini. Sesuai dengan yang di TV-TV lah deh ya. Pas itu. Ya sebenarnya duduk, kadang menangis dia, kadang tertawa. Jadi kok psikologinya kenapa dia sering nangis ketawa itu? Pernah abang berusaha cari tahu kenapa ya? Ada juga, pernah juga saya ingin mengetahuinya ya kan. Ya. Kenapa sering nangis bentar Dia ketawa? Dia bilang seperti ini, ada kadang pihak keluarga dia tidak mendoai dia. Oh gitu. Dan dia pun kadang dia matinya pun secara tidak wajar. Secara tidak wajar gitu ya. Kalau Gundurwo sosoknya di mana sini? Kalau Gundurwo dia sering di daerah sana dia tuh. Tinggi, besar, berbulu, gigi taring, mata merah. Gigi taring, mata merah, berbulu. Oh seperti sosok Gundurwo ya? Dia daerah sana dia sering timbul ya. Nah sana itu. Dia berdampingan sama itu lah, sama makhluk manusia, ular kepala manusia. Ular kepala manusia. Gitu deh. Itu kok kalau ya ini kan dua, aku dengar sini yang kurasa kan kayak 2 blok di sini. Yang blok sini sama blok sana memang agak apa ya? Agak beda ya. Beda Perbatasan pemimpin. jalan ini mereka berbeda pemimpin mereka. Oh, berbeda kekuasaan ya. Oh, Kalau di sana ya ternyata unik ya, kayak yang namanya dunia game ini ternyata seperti geng dia ya. setiap tempatnya mereka masing-masing udah ada yang memegang kekuasaan. Oh seperti itu juga deh. Tapi yang bagian sebelah sana ya belum ada apa-apa yang ada di sebelah sini. Oh di sini yang paling kuat ya. Di sini lebih kuat lagi daripada sana.
Jadi yang kita lukis ini nanti, yang kita berusahakan ilustrasikan bentuknya seperti apa, inilah ya yang paling kuat, yang ada di sini nih, gitu. Kita sosok penunggu dia kan. Jadi di dulu sebelum, kalau pernah nggak abang tanya, dulu memang orang tua abang tinggal di sini, memang pemakaman ini udah ada gitu. Dulu sini pemakannya udah ada dari dulu. Oh, dari orang Sebab, tua juga udah ada ya. ya dulu waktu masa Belanda dulu pun ada tuh kuburan di situ, kuburan Sultan Delhi situ ada 2 situ, kuburan lama. Oh, memang udah kuburan lama dulu. Kuburan lama duluan ini Indek ini kan dulu yang bekas Istana Paja itu. Indek ini. Itu Istana Paja itu dulu makam kuburan Belanda dulu. Dijadikan Istana Paja. Istana Pelaja. Sekarang Istana Pelaja masih ada enggak ya? Istana Paja sekarang udah tidak ada lagi, sekarang udah berganti sama Indek. Indek. Sebelum dia Indek dia masuk jadi Ramayana. Waktu masa-masa Istana Paja dulu banyak juga korban-korban di plaza tuh. Karena sosok-sosok Malu Astranya terlalu kuat, Mengganggu juga mengganggu. mereka. Ya? Oh, seperti itu ya. Oh, iya. Jadi itulah pemirsa, dari malam ini kita sudah sedikit tahu banyak tentang daerah pemakaman seperti ini. Ternyata memang tinggal di sini itu memang tidak seperti yang biasa lah, seperti tempat kita tinggal agak nyaman kan. Kok yang namanya tinggal di dekat pemakaman itu ya memang rata-rata kita sudah terbiasa lah mengalami kejadian hal-hal yang aneh lah, seperti penampakan, ada yang nangis, ada yang tertawa sendiri, seperti itulah. Jadi ini hasil gambar dari teman kita Mas Jack, salah satu seorang ahli metafisika juga. Jadi beliau mampu mengilustrasikan apa yang dilihat, diilustrasikan ke media gambar seperti ini. Jadi ini apanya ya, yang manusia berbadan ular kepala manusia ini. Itu kok ada kerisnya tuh, Mas Jack? Iya. Jadi sosok ini sendiri sebetulnya kodam dari satu pusaka yang ada di ujung sana. Jadi tadi sempat interaksi waktu datang, hawanya cukup panas. Jadi kalau di Jawa kan banyak orang bilang Nogososro gitulah, jenis Nogososro ya. Cuma ini bukan keris Jawa, ini keris Sumatera lah. Macam keris Melayu seperti itu. Nah, jadi makhluk ini sendiri adalah penghuni dari keris yang ada Itu ya. dan auranya cukup kuat, powernya cukup kuat. Terus kita dapat satu penampakan lagi tadi di sumur. Sumur sini memang nggak begitu jelas, cuma ini ada sosok perempuan tua. Ini sosok perempuan tua ya. Beliau berasal dari Sumur itu. ini, dan beliau ini ngomong banyak anak-anak kecil. Oh, yang diceritakan kawan kita tadi ya. Anak kecil nih, ini nggak lain pasukan beliau lah. Oh, itu pasukan ya. Pasukan beliau atau ya Bisa anak-anak pungut atau apa gitu. Ya. direkam pakai handphone. Direkam pakai handphone abang bisa? Kami. Cukup itu. Kita rekam kan. Oh, ini rumah yang rumah mana nih? Ya. Ada satu rumah goib itu. Rumah goib. Rumah goib. Jadi di sini nih sebenarnya berkoloni-koloni, tapi sudah terlalu banyak lah, sudah terlalu banyak makhluk baik dari golongan siluman atau arwah atau apa gitu. Nah, jadi rumah ini seperti penetralisir mereka. Nah, ada satu sosok yang
di rumah ini sebenarnya berpengaruh besar di daerah sini, tapi beliau tidak berkenan pula tadi waktu kita mencoba untuk menggambarkannya. Nggak berkenan. Sosoknya itu seorang tua, bersurban, berjanggut panjang ya, layaknya ulama. Nah, keberadaan beliau tuh yang ada di rumah ini, inilah yang menetralisir ini. Semua ya? Kalau tidak mungkin ini penduduk di sini nggak ada yang nyaman. Oh gitu. Nggak ada yang nyaman. Jadi si kakek tadi atau tuan guru tadi nih yang ada di rumah ini, sayangnya ketika kita mohon izin tadi, beliau berkata tak usah, tak pala. Tak pala ya? Tak pala. Jadi yang kepala manusia badan ular ini perempuan apa jenisnya Sebenarnya laki-laki? laki-laki. Kalau jenis kelamin ini Laki-laki ya? Laki-laki. Jinnya ya? Iya. Berkuperat mata merah nyala. Ya. Jadi wujudnya tadi yang badan ular kepala manusia tadi, Iya. mata merah. Mata merah bertaring dengan kuku-kuku panjang. Ya. Ya. Kalau dia berdiri tegak gitu ya, walaupun tubuhnya ular, tingginya itu pohon yang paling tinggi yang ada di daerah ini sama dia tinggi. Sama tinggi. Berarti besar juga ya? Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi sosok yang berbalik badan ini tadi itu wujudnya seperti apa itu? Ini seorang wanita. Wanita tua. Wanita tua Nah, tadi. keberadaan dia ada di sumur itu. Sumur itu ya. Dia yang mengasuh banyak anak-anak kecil lah yang di sini itu asuhan beliau lah. Jadi yang tidak diizinkan rupanya tadi dilukiskan itu sosok seperti ulama ya. Iya, seperti Jadi ulama. dialah yang menetralisir tempat ini ya, supaya warga di sini tuh tidak terlalu banyak gangguan-gangguan. Kok enggak ya bahaya juga, tidak terlalu nyaman kan? Sebenarnya di tempat ini juga terlalu banyak pusaka, sehingga itu tadi auranya semua berbenturan, belum tentu sejalan kan mas. Ada yang positif, ada yang negatif, itu udah berbenturan. Jadi kalau itu terjadi terus tanpa adanya si beliau tadi ini, untuk penduduk aja bertempat tinggal di sini mustahil lah. Mustahil. Mungkin ada gangguan ya, mungkin sakit apa macam, kecelakaan juga bakal intensitasnya tinggi. Ya. Kalau dulu mungkin abang dah soalnya bisa ini untuk kecelakaan di pasar itu cukup tinggi ya bang ya, banyak. Tapi sekarang sudah mulai turun habis lah gitu. Oh sering kecelakaan di sana ya? Ya. Depan tuh sering mobil tiba-tiba mengangkat trotoar. Nggak ada. Itu efek dari mana? Efek dari mereka ini. Oh gitu ya. Nggak bisa dibilang satu, itu macam-macam gitulahnya. Jadi kalau yang beliau ini aja yang bertubuh sosok ular tadi, ketika dia melintas itu, kadang dia melintas ke jalan keluar gitu kan, dia nyebrang udah sampai di pinggir tuh rambutnya aja masih nyeret mas. Panjang ya. Rambutnya Ini betul-betul panjang. yang ular ini tadi ya? Iya, rambutnya masih nyeret. Nah, banyak kan pengendara motor tuh cuma nyenggol rambutnya doang. Bisa kecelakaan. Iya, kecelakaan. Oh, nyenggol rambutnya itu ya? Iya. Bahkan banyak yang kebelit boncengan nggak tahu apa-apa tiba-tiba jatuh. Oh gitu ya. Yang di belakang. Jadi memang sengaja lewat atau memang nggak sengaja dia memang lintasnya itu? Sebenarnya kalau mau dibilang ada juga yang memang usil gitu. Tapi kalau yang sudah seperti beliau tadi ini, dia memang hanya lewat. Tapi memang rambutnya begitu panjang, ya dia udah nyampe, rambutnya belum selesai, belum. Oh seperti itu ya? Mesti tergerai lah gitu. Nah rambut yang tergerai itu yang dilindas. Oh seperti itu ya? Iya. Oh gitu. Jadi salah satu pustaka yang aku penasaran sama kerisnya ini nih. Iya. Nah ini keris ini siapa pemiliknya nih? Nah kalau ini saya belum sampai jauh sih. Agak jauh ya, cuman ada ya. Cuma keberadaan beliau ini sendiri, ketika saya komunikasi, akhirnya yang muncul malah ini. Kerisnya ya. Nah, sosok beliau menghilang, yang muncul adalah keris ini.
Itu menandakan bahwa beliau ini sendiri adalah penghuni dari Keris keris ini. pusaka ini tadi. Oh gitu. Bukanlah istilahnya satu makhluk yang bertempat di pohon atau apa gitu, tapi gitu ya. memang kodam pusaka. Oh ternyata memang siluman yang kita anggap tadi siluman yang kepala manusia badan ular itu ternyata bukan bermukim kayak seperti di pohon atau di daerah lain. Memang penghuni dari keris ini dia. Iya. Nah, ya seperti Memang itu. keris ini sendiri di pohon, ada di satu pohon di Satu sini. pohon keris ya. Pakai apa dengan istilah ada apa mas sarung dibilangnya. Warangkanya. Warangkanya Sepertinya udah nggak ada. polos aja gitu. Udah terlalu lama sih. Sepertinya warangkanya rusak. Oh, seperti itu ya. Oh, seperti itu. Oh, jadi ini ada sumur tua situ. Jadi yang nenek tua yang badan itu nenek-nenek ya. Iya. Oh, banyak ini anak-anak yang sering yang ceritakan Bang Saleh tadi itu ternyata memang dari Nah, koloninya itu Koloni. adanya di sumur inilah. ada sumur itu Ada di semua ya. sumur ini, diasuh oleh si nenek ini tadi. Oh. Sepertinya beliau ini juga orang di sini, orang lama sini. Orang-orang lama ya. Istilah penunggu lama sini ya. Penduduk dulu lah. Penduduk dulu. Sepertinya, iya. Berarti Gitu. bunian. Itu Nggak usah kita bahas kali lah itu ya. nggak usah lah. Mas. Oh, berarti penduduk zaman dulu ya. Iya. Oh, yang ini. Jadi yang kalau Syekh ini penduduk asli sini? Enggak. Enggak. Sepertinya memang ditempatkan diberi tugas oleh Allah Ta'ala lah, seperti itulah Untuk ya. mengemban beban menjaga ya. Menjaga situ. Kalau di dalam kaji dibilang kepangkatannya itu Abdal Jumud, dibilang Abdul Jumud ya. Abdal Jumud. Jadi kalau ini sosok apa ini tadi keris ini ya dulu kan sebelum ada pemakaman apa sesudah ada pemakaman dia kan dulu kan kayak diceritakan Bang Saleh tadi sebelum ada pemakaman massal di sini kan ada kuburan koloni Belanda dulu. Memang ini makhluk ini udah ada kok menurut pandangan Majeng. Sudah. Oh sudah ada ya. Sudah. Sebelum ada koloni juga memang udah penunggu sini deh. Sudah. Oh kerisnya juga ada di sini. Ya? Sudah di sini. Jadi kalau misalnya ada orang berkemampuan mengambil keris ini wujud. Sebenarnya dari penuturan beliau tadi sih, sudah beberapa orang yang mencoba Oh gitu. untuk Mengambil. mana tahu berjodoh gitu ya. Ah. Tapi beliau belum berkenan. Nah, tadi kita waktu nyampe, lucunya malah beliau yang datangin. Oh tadi yang di situ tadi Iya, ya. beliau datang bilang ya pengen bersahabat, pengen ikut. Oh gitu ya. Ya, tapi ya saya kurang telaten, Mas. Untuk Ngurus-ngurus masalah yang ngurus begini ini ya. nggak usah lah ya. Daripada mengecewakan ya. Oh ini minta diurus juga ya. Ini fungsinya kira-kira kayak seandainya lah terambil ini keris. Fungsinya apa ini? Kalau energinya sepertinya ini untuk keselamatan ya, kekuatan, keselamatan, Kuat ini memang keris. lahir batin gitulah. Salah satu keris jari terkuat atau? Mungkin kalau dipegang bisa bikin kebal seperti itu. Seperti itu ya. Nah, bagi yang percaya ya, ada katanya bisa anti guna-guna lah, yang santet. Kalau dari sisi pandangan gaibnya wajar sah gitu karena yang keris ini juga penunggunya juga kuat juga ya. Iya, sosoknya kan seperti ini cenderung sosok penjaga gitu. Penjaga. Ya? Jadi, Wujud aslinya memang seperti ini. Iya. Memang asli seperti itu ya. Seperti ini. Enggak, ketika nanti misalnya terambil kan, itu nanti bawaan si pembeli ada kan kadang dia mau marah. Nah itu tadi, itu bawaannya semua marah-marah. sebenarnya nggak bisa dibilang pusaka itu bawaannya panas gitu, apa ya? Itu kan semua tergantung yang megang gitu. Tergantung yang megang ya. Ya kalau tingkat keimanan kita sebenarnya belum siap untuk berinteraksi dengan gaib, ya sangat nggak disarankan untuk Iya. berdekatan dengan gaib. Tapi kalau kita juga rasa kita sudah siap, tidak mengurangi pula ketakwaan kita pada Allah, ya silahkan aja. Iya. Ya, Iya. Oh seperti itu. Cuman ada yang berusaha mengambil tapi belum ada yang mampu ya, Iya. belum ada berkenan deh ya. Belum ada. Oh seperti itulah. Mungkin karena ada tujuan-tujuan tertentu saat mau ngambilnya, jadi beliau tahu, beliau menolak. Oke, begitu pemirsa tadi ada kesalahan teknis tadi ketika kita berinteraksi dengan Bang Saleh tadi.
kamera kita kayaknya nggak rusak nggak, tapi ngeblur, dibilang ngeblur enggak, tapi kayak ganggu gitu. Jadi kita cut tadi separuh, jadi kita langsung ke gambar gitu. Seperti itulah tadi ceritanya ya. Nah, jadi seperti itu udah sedikit kita kuat lah tadi ya. Ternyata di sini ada pusaka. Jadi ternyata yang kita ceritakan tadi itu yang badan ular, kepala manusia rambut panjang, ternyata penunggu sosok dari keris ini gitu ya. Oh seperti itu ya. Jadi anak-anak yang sering Bang Saleh tadi tengok itu ya ternyata ya koloni-koloni dari ibu-ibu tua ini. Ternyata ibu tua tuh memang kalau zaman dulu lah ya, sebelum zaman modern memang penunggu asli ya. Penduduk lah. Penduduk, dibilang penduduk gitu. Istilah kalau dibilang logika, dibilang ya segala sesuatu yang kembali kepada Allah ya tidak akan ada urusan lagi di dunia. Mungkin ini bisa jadi kayak kawan akhir atau Korin ya? Korin Korin ya. ya? Nah, Korin. Korin yang nggak mau balik deh, Iya. aku rasa ya. Jadi atau ya kalau masalah balik atau tidak sebenarnya nggak bisa kita pastiin juga semua itu kembali ya. Iya, ya, karena Tergantung. gaib itu memang urusannya di Iya. atas. Karena kata-kata sesat juga banyak di Quran atau Iya. Allah juga banyak. Maka sungguhnya kamu berada dalam kesesatan yang nyata kan. Seperti itu juga. Oh jadi seperti itulah. Oke pemirsa, untuk sampai sini cukup sudah kita sudahi kayaknya semua udah sebagian. Ya fix ya. Bagian sini udah fix, sudah kita ungkap ada keris Mungkin penunggunya. nextnya minggu depan bisa ke Nextnya areal yang lain. atau area belakang itu lain lagi nggak? Mungkin ke tempat datuk yang belakang. Dato belakang kok yang ini nggak usah. Yang depan ini seberang. Ada lagi nggak penunggu yang lain yang seperti ini gitu? Yang perlu dibahas di sini nggak ada? Kalau mau cerita yang asiknya memang ke datuk yang belakang. Ke Datuk ya, oke. Iya. Untuk season berikutnya, jadi nanti untuk season berikutnya, tapi tidak malam ini. Nah, kayaknya kita kurang perangkat malam ini. Insya Allah kalau ada waktu kita akan ke daerah belakang, daerah sungai belakang itu, Bang Saleh ya. Bang Saleh sementara jaga kamera dia nih, karena kita takut ada kejadian yang kayak tadi itu. Nah, jadi oke seperti itulah. Nah, jadi lebih kurang kami minta maaf kalau jika ada kata-kata yang salah. Jadi untuk selamat malam semua, sampai ketemu di lain hari.